Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Nah, adik-adik tahu gak sih, Tuhan itu pengampun banget. Untuk segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan itu mau ngampunin asal kita bertobat. Nih, ada contoh satu adik-adik untuk pengampunan. Yuk kita lihat. Suatu hari, Nabi Yunus diminta oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ke kota Niniwe. Kota itu sangat bermasalah, orang-orang berantem, tidak menyayangi satu sama lain, dan tidak patuh pada perintah Tuhan. Tuhan langsung meminta Nabi Yunus untuk pergi ke sana memberitakan firman Tuhan. Malam hari itu, Yunus pun menjawab permintaan Tuhan dan bersiap untuk pergi ke Niniwe. Tapi di sepanjang perjalanan ia merasa takut. Bukannya pergi ke Niniwe, Yunus malah menaiki kapal untuk pergi ke kota lain. Dia melarikan diri dari perintah Tuhan karena dia merasa orang-orang di Niniwe adalah orang-orang yang jahat, orang yang tidak patuh pada Tuhan. Namun di perjalanan terjadi badai yang menyebabkan orang-orang kapal menjadi ketakutan karena badainya begitu hebat. Mereka pun akhirnya berkumpul untuk menentukan siapa penyebab badai di kapal itu. Dan pada akhirnya mereka menemukan jawabannya, itu karena Yunus. Dan karena Yunus menjadi penyebab badai di kapal, orang-orang semuanya setuju untuk melemparkan Yunus ke laut. Akhirnya Yunus pun mengikuti permintaan mereka agar badai reda. Wah, ini pasti gara-gara Tuhan marah. Ayo kita lemparkan Yunus ke laut. Saat itu juga Yunus dilemparkan ke dalam laut. Setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, badai pun menjadi lebih tenang dan reda. Namun di tengah-tengah laut, Yunus akhirnya dimakan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan besar, Yunus merasa sangat takut dan gelap. Di dalam sana, dia merasa sendiri dan merasa takut. Ia meminta pertolongan Tuhan agar dia dikeluarkan dari dalam perut ikan. Dia berdoa memuji Tuhan di dalam sana, berharap agar suatu hari, keesokan harinya, dia bisa keluar dari perut ikan. Dia meminta dengan sungguh, dengan berdoa kepada Tuhan. Dan karena Tuhan baik dan maha penyayang, akhirnya Tuhan mendengarkan permintaan Yunus. Yunus pun akhirnya keluar dari perut ikan dan sampai di kota Niniwe. Dia di kota Niniwe langsung sadar bahwa dia harus melakukan apa yang Tuhan minta. Dia langsung pergi ke kota Niniwe dan dia dengan semangat memberitakan tentang firman Tuhan. Orang-orang Niniwe pun merasa terberkati karena apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus membuat mereka tersadar dan bertaubat. Adik-adik, tadi kita sudah melihat dan juga mendengar kalau Nabi Yunus, dia juga bertobat adik-adik, waktu dia kabur dari misinya untuk ke Niniwe. Nah, kita mau lihat contoh yang lain nih adik-adik. Yuk kita lihat. Pasti adik-adik ingat nih tentang perumpamaan yang satu ini. Yang anak hilang loh adik-adik, yang dia meminta warisan kepada ayahnya. Dia menghaburkan warisannya dan juga bersenang-senang. Setelah uangnya habis, dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia menjaga babi adik-adik. Adik-adik, setelah dia menyesal, dia memohon ampun dan juga bertobat adik-adik. Dia meminta maaf kepada bapaknya. Seperti juga kita, kalau kita salah dan juga melakukan banyak dosa, kita harus minta ampun adik-adik sama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 berbunyi, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.
Kita baca sekali lagi adik-adik, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Wah, keren banget kan adik-adik? Kalau kita sadar dan bertobat, dosa kita dihapuskan adik-adik. Nah, ayo kita berdoa adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, berkenanlah atas pengakuan dan penyesalan dosa kami. Kami seringkali Tuhan berbuat dosa dan terkadang kami tidak sadar akan dosa kami. Tuhan, bimbinglah kami senantiasa dalam pertobatan akan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.